Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzetia Nanda Saraswati dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Dengan NIM 150362187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang pembentukan karakter, peradaban, faktor sosbud dekopol, dan pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang baik. Ya, di sini ada pembentukan karakter dalam upaya menciptakan mutu pendidikan. Adanya pendidikan adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Jika tidak ada pendidikan atau ilmu, sangat mustahil untuk manusia dapat hidup berkelanjutan dengan cita-cita, sejahtera, dan berkecukupan untuk jangka waktu ke depannya. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga sebagai transfer of knowledge. Artinya pendidikan tidak hanya sebagai proses peralihan dan transmisi, tetapi juga sebagai proses perkembangan dan pembentukan karakter. Pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendasar bagi siapapun dan dimanapun. Karakter merupakan ciri khas seseorang dan wajah suatu negara. Pendidikan karakter berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan kecerdasan anak bangsa yang bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, pembuktian karakter membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan harus konsisten. Pemerintah Indonesia pun tidak henti-hentinya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam membangun karakter. Karakter terbentuk karena suatu kebiasaan, maka dari itu kita memerlukan community of character untuk membentuk karakter seseorang. Mulai dari mana? Kita bisa memulai dari keluarga, sekolah, institut, agama, pemerintah, media yang ada hal-hal atau ada kaitannya dengan generasi muda. Dari semua batu loncatan itu hendaknya memberi keteladanan intervensi yang konsisten agar menjadi penguatan. Dengan kata lain, pembentukan karakter diajarkan dari penularan atau kebiasaan melalui proses pembelajaran, latihan, dan kebiasaan dalam jangka panjang. Lalu ada pendidikan dalam peradaban yang lebih maju. Bangsa yang berkualitas sering disangkut pautkan dengan peradaban yang maju. Peradaban yang maju tercipta dari warga negara yang unggul. Warga negara yang unggul terlahir dari pendidikan yang bagus. Maka dari itu, banyak negara yang berfokus pada pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Budayaan berhubungan erat dengan pembelajaran, karena setiap manusia memiliki rasionalitas dan potensi menjadi cerdas. Maka secara berkala mengalami proses belajar yang menyebabkan perubahan perilaku budaya. Dari sinilah mulai berkembang dan bereksistensi dari masa ke masa, keinginan manusia dalam mempelajari hal baru dan yang rumit yang membawa kemajuan keutamaan nilai-nilai. Jika dilihat lebih seksama, ada keterkaitan antara pendidikan dengan kemajuan peradaban satu sama lain. Peradaban itu bukan milik per orang, tetapi merupakan seluruh individu yang menyatakan bahwa mereka adalah satu bangsa, satu tanah air. Peradaban akan tercipta jika tiap warga negaranya memiliki kebebasan mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya, karena potensi inilah yang membentuk akan seperti apa ke depannya suatu negara. Pendidikan dalam faktor sosbudekopol. Yang pertama ada sosial dan budaya. Kebudayaan merupakan pembonceng pendidikan. Kebudayaan juga tercipta karena peradaban. Kebudayaan singkatnya itu kemungkinan yang terjadi semenjak manusia berhenti menjadi manusia Homo sapiens sekian ratusan juta tahun silam. Dari peradaban manusia mendapat gerakan homonisasi. Misalnya kita dapat bertahan hidup lebih lama karena terciptanya penemuan teknologi kesehatan. Kebudayaan adalah hal yang harus dilestarikan dengan pendidikan melalui mediasinya. Dari pandangan bangsa Yunani kuno sendiri, kebudayaan adalah paideia, secara tidak langsung memberikan spirit keberlangsungan. Perumpamaan simpelnya itu seperti kebun untuk tanaman pendidikan. Kita tidak hanya tahu apa itu jenis tanaman, bagaimana cara menanam
atau bagaimana cara berkebun dengan baik, tetapi juga tahu apa saja hal yang boleh dan tantangannya untuk mendapatkan tanaman yang indah. Selanjutnya itu ada ekonomi. Jika kita berbicara pendidikan, tentu tidak akan jauh-jauh dari ekonomi. Secara tidak langsung, sebenarnya pendidikan ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Kenapa tidak jauh? Saya berpikir untuk menempuh pendidikan tidak perlu kita perlu biaya, tetapi kadang ekonomi mematikan mimpi. Lalu jika tidak berpendidikan tinggi, ekonomi keluarga hanya stuck di situ aja. Karena apa? Melamar di posisi impian kita itu butuh gelar lulusan sarjana yang berpendidikan. Siklusnya jadi berputar. Hanya berbeda orang saja yang menjalaninya. Sudah waktunya pendidikan dipandang menjadi investasi jangka panjang. Banyak negara-negara yang mulai sadar bahwa pendidikan adalah syarat sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM yang dapat menunjang perekonomian bangsa dengan faktor ekonomi yang selalu meningkat dari masa ke masa menjadikan pendidikan sebagai pencetak pertumbuhan ekonomi tersebut. Itu yang bisa dikenal dengan anak didik. Lalu ada politik. Pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh rakyat. Sama seperti ekonomi, politik juga berkaitan erat dengan pendidikan karena sangat berperan menentukan arah kemana pendidikan suatu negara berjalan. Benar jika pendidikan adalah salah satu cara melestarikan kekuasaan negara. Politik budaya disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan lalu disalurkan lagi ke masyarakat. Mengapa demikian? Karena menyamakan prinsip atau bahasa kasarnya mendoktrin kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan tidak bisa dilakukan secara sekilas. Jadi secara implisit diselipkan dalam materi pendidikan. Tidak sadar masyarakat sebenarnya mengikuti dan memperoleh tujuan khusus negara tersebut. Lalu ada pemikiran para ahli dalam melahirkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan memegang peranan penting di dalam perubahan masyarakat. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan manusia, tetapi sebagai ladang penanaman nilai-nilai kebaikan. Karena menjadi penerang kedua setelah adab dalam menjalani kehidupan, sehingga melahirkan pandangan bahwa maju atau mundurnya suatu negara ditentukan dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Perubahan zaman menuntut pendidikan berjalan menjadi lebih baik, sistematis, dan matang. Karena pada dasarnya hidup penuh tuntutan dan selalu dibarengi oleh proses. Jika kita menarik diri dan membiarkan diri tertinggal begitu saja, itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada negara. Pendidikan upaya memanusiakan manusia. Pendidikan membuat nilai-nilai moral yang estetis dan bernafaskan sofistik. Ini mencerminkan bahwa ilmu berada di kedudukan istimewa untuk manusia yang niat mengajar ilmu. Lillahi ta'ala. Nah, ini berikut isinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.